Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan. Kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan bulan yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya kita semua hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan kita menjalankan tugas dan kewajiban di DKA, kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjalankan apa eh, kegiatan ini yang sudah kita dilakukan selama bulan puasa. Semoga meskipun waktunya sebentar bisa menambah madrasah bagi kita sehingga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan kita menjadi mukmin yang lebih taat lagi dan selalu berusaha memperbaiki kualitas hidup kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, puasa itu sejatinya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga memiliki hakikat yang jauh lebih dalam dan tujuan yang jauh lebih agung. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan membawakan materi dakwah yang berjudul mengungkap hakikat hakikat dan tujuan puasa dalam cahaya Al-Quran. Puasa dari lapar menuju takwa. Kenapa di sini ada kata lapar dalam judulnya? Karena harapannya ketika puasa tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga aja, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih takwa. Karena lapar dan dahaga itu sebenarnya hanya jalan saja. Tujuan utamanya itu adalah membuat kita menjadi pribadi yang lebih takwa. Gitu. Ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan di beberapa waktu ke depan, yaitu perihal hakikat puasa. Hakikat puasa itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, kemudian bagaimana kontekstualisasinya di era modern, apa saja tujuan puasa, kemudian apa saja hikmah puasa, dan eh, bagaimana isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang berlaku sepanjang zaman atau sholihun likulli zaman wa makan. Memuat prinsip dasar akidah, syariat, dan akhlak. Salah satu ajaran fundamentalnya adalah untuk perintah berpuasa yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Manusia sebagai makhluk berakal dan berhati memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Kualitas lingkungan sosial sangat dipengaruhi oleh kedekatan spiritual seseorang kepada Allah. Berikut cuplikan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga hadirnya Ramadan ini tidak hanya sekedar ritual tahunan saja, tetapi bisa sebagai madrasah ruhaniyah atau pendidikan jiwa, sarana pengendali nafsu, kemudian media pembinaan kepedulian sosial, jalan menuju ketakwaan atau la'alakum tattaqun. Nah, kita langsung saja, apa sih hakikat puasa dari perspektif tasawuf? Sebelum kita lebih lanjut, kita memahami dulu apa sih sebenarnya tasawuf itu. Tasawuf merupakan ilmu dalam Islam yang bertujuan untuk mensucikan diri, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dalam perspektif tasawuf ini, puasa itu dimaknai sebagai proses, yaitu tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa, kemudian tahzibul akhlak, yaitu proses pembinaan akhlak, kemudian taqarrub ilahi, merupakan proses pendekatan diri kepada Allah. Sehingga harapannya puasa ini tidak terhenti pada aspek fisik saja, tetapi bisa menjadikan kita untuk bertransformasi menjadi pembentukan karakter yang lebih spiritual dan lebih sosial. Perspektif tasawuf ini, hakikat Ramadan itu berfokus pada pendidikan jiwa, kemudian bisa sarana pengendali nafsu, melepas kebiasaan negatif, dan merupakan sarana untuk menuju ketakwaan atau la'alakum tattaqun. Jadi di surat Al-Baqarah itu ada 3 kunci. Kutiba yaitu kewajiban, puasa itu bukan pilihan tetapi kewajiban bagi umat muslim. Kemudian kata kunci yang kedua ada syam, ya, yang artinya adalah menahan. Dan kata kunci yang ketiga artinya adalah tatakun atau tujuan akhir menuju ketakwaan. Jadi puasa ini adalah sekedar sarana ya, bukan tujuan. Tujuannya itu adalah bertakwa. Puasa dalam perspektif tasawuf itu juga bisa kita pahami dari puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir itu lebih kepada menahan hal-hal yang membatalkan secara syariat. Secara syariat itu menahan makan dan minum. Sedangkan puasa batin itu menjaga hati, lisan, dan jiwa dari penyakit spiritual. Untuk perspektif yang selanjutnya, dari puasa, hakikat puasa dari perspektif para mufakir sufi. Yang pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puasa merupakan pelemahan hawa nafsu, kemudian sebagai jalan menuju kesadaran hakikat dan transformasi dari syariat menuju makrifat. Dari Ismail Hakim, Tafsir Al-Bayan, puasa itu melibatkan kolbu, ruh, dan sir, kemudian menjadi sarana latihan spiritual menuju makom takwa, dan juga untuk penjagaan batin dari penyakit hati. Uh, dari dua perspektif tadi bisa kita simpulkan bahwa hakikat puasa itu memiliki makna atau secara bahasa itu menahan diri, diam dari sesuatu. Hakikat dan tujuannya adalah membersihkan jiwa, melatih pengendalian hawa nafsu, kemudian menjaga lisan dan emosi, membentuk pribadi bertakwa. Jadi secara istilah itu adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hal yang membatalkan puasa, waktunya dari fajar sampai maghrib, kemudian dengan niat karena Allah SWT. Dari berbagai perspektif tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar ritual fisik, tetapi merupakan proses pembentukan karakter rohani yang mengantarkan manusia menuju derajat takwa yang sesungguhnya. Seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad ya, ada beberapa tingkatan puasa, dari yang puasa awam, itu yang hanya sekedar menahan perut dari rasa lapar dan dahaga, menahan kemaluan dari pemuasan syahwat. Kemudian derajat puasa yang lebih tinggi lagi yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, dan kaki semua dari perbuatan dosa. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu puasa hawasul khawas, adalah puasa dari keinginan-keinginan hina dan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi saja. Nah, bagaimana sih implikasinya kontekstualisasinya di era modern seperti ini? Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, pada saat ini akses informasi itu bisa sangat terbuka gitu ya, bisa sangat mudah kita akses gitu, bahkan dalam hitungan detik berita itu bisa cepat menyebar gitu.
Jadi kemudian akses informasi tersebut akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kita bisa mengakses informasi tersebut secara cepat dan dari berbagai sumber dan apa kemudian untuk pengaruh buruknya itu adalah uh, bisa menjadi apa ya materialisme, hedonisme, kemudian bisa menjadikan kita terintegrasi. Nah, apa sih implementasi puasa gitu di tengah tantangan zaman tersebut? Puasa ini bisa kita jadikan sebagai pengendalian diri digital. Kenapa saya sebutkan digital? Karena akses informasi saat ini itu lebih banyak menggunakan media sosial seperti Instagram, Thread, kemudian Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Di mana informasi tersebut bisa sangat-sangat cepat kita akses setiap waktu dan bisa membuat kita apa ya terframing oleh sesuatu informasi. Nah, dari kemudahan informasi digital tersebut, puasa ini seharusnya bisa menjaga lisan dan pandangan kita, termasuk dalam penggunaan media sosial itu tadi. Alangkah lebih baiknya saat bulan Ramadan ini kita mengakses informasi digital yang sekiranya memberikan manfaat dan menjauhi informasi-informasi yang sekiranya kurang bermanfaat untuk kita. Kemudian integritas moral, puasa ini bisa membentuk kejujuran, menghindari korupsi, manipulasi, dan kesombongan. Kemudian kesadaran sosial bisa lebih meningkatkan empati terhadap kaum lemah melalui kepedulian nyata. Kemudian konsistensi spiritual pasca Ramadan. Puasa ini bisa melatih kedisiplinan rohani yang berkelanjutan, bukan hanya saat Ramadan saja, tetapi harapannya setelah Ramadan pun kualitas ibadah kita juga bisa sebaik di bulan Ramadan dan alhamdulillah bisa lebih baik lagi. Kemudian apa saja sih tujuan disyariatkan puasa? Eh, Puasa bisa mendidik ketakwaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa tujuan diperintahkan puasa adalah untuk mendidik setiap muslim agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini juga bisa diartikan sebagai takut ya. Tetapi di sini pengertian takut itu lebih kepada takut yang positif. Artinya takut ketika eh, kita itu meninggalkan perintah Allah, kemudian takut jika Allah itu akan murka terhadap kita, serta takut jika kita itu merasa berbuat dosa, tapi hati kita itu merasa baik-baik aja. Nah, rasa takut tersebut itu bisa memunculkan yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah uh, sikap atau perasaan yang lahir dari seseorang, lahir sikap atau perasaan bahwa kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah gitu. Jadi meskipun di dalam kesendirian kita selalu merasa diawasi, jadi kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian tujuan jasa spiritual. Puasa mendidik kecerdasan spiritual itu maksudnya adalah bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang taat seperti yang sudah kita lakukan sebagai orang tua ya, memberikan contoh atau teladan yang baik untuk anak kita um, saat Ramadan kita memberikan pengertian kepada anak-anak kita bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sehingga anak itu akan merasa senang dan ikhlas ketika akan belajar untuk berpuasa. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu puasa mendidik kecerdasan sosial. Jadi dengan adanya momentum Ramadan ini bisa kita lebih apa ya membiasakan diri kita untuk membantu dalam hal ini tuh bisa ketika buka puasa kita memberikan makanan kepada tetangga kita, ke panti asuhan, ke masjid-masjid dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa mendidik rasa empati atau sikap peduli kita terhadap sesama manusia.
Kemudian apa saja sih hikmah puasa Ramadan ini? Yang pertama ada kejujuran. Kehidupan bermasyarakat membutuhkan komunikasi yang jujur sehingga kedepannya akan membawa sesuatu yang damai dan bisa membawa kepada kebaikan kita semua atau rahmatan lil alamin. Dampak dari kejujuran yang bisa dilatih dari puasa itu bisa menghindarkan kita dari kerakusan, menjauhkan dari kesombongan, dan menumbuhkan kedamaian pribadi sosial, serta membentuk masyarakat yang bermoral baik. Untuk hikmah yang ketiga, yaitu eh, hikmah yang kedua, yaitu pengakuan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran untuk berhati-hati dalam mengelola titipan Allah. Jadi kita merasa bahwa eh, harta itu bukan sebenar-benarnya milik kita, tetapi semua itu hanyalah titipan Allah sementara dan kita hanya diberi amanah sementara gitu. Ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah kepemilikan Allah, maka yang akan kita rasakan adalah hati kita menjadi lebih tenang, damai, tidak melulu mengejar duniawi. Kemudian kita bisa menggunakan harta itu dengan amanah untuk digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian kita bisa mengelola rezeki kita dengan penuh tanggung jawab dan Allah akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu kesadaran akan kelemahan diri dan kuat dengan pertolongan Allah yang Maha Suci. Maksudnya di sini adalah puasa itu menyadarkan bahwa manusia itu lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah siapapun dia. Walaupun seseorang itu memiliki jabatan yang tinggi, kemudian seorang yang kaya raya dan kuat secara fisik, tetapi berpuasa ini mengajarkan kita untuk menghindari godaan atau nafsu, sehingga ia bisa menyadarkan bahwa tidak ada kekuatan yang sejati selain pertolongan Allah. Dan kekuatan itu hanya datang dari Allah SWT. Jika seseorang menyadari hal ini, dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak, kemudian dia akan memiliki akhlak yang lebih mulia. Dia tidak akan sombong saat berpuasa, dan ketika memiliki jabatan, dia tidak akan zalim, serta tidak berlebihan saat memiliki harta. Jadi dia senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu itu tidak kita bisa gunakan dengan semena-mena karena pasti di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk para pejabat atau para penguasa di negeri ini. Langsung saja, sebenarnya perintah puasa ini kan sudah difirmankan oleh Allah ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, mari kita bahas masing-masing ayat itu sebenarnya apa saja sih isinya gitu dan intinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah inti maknanya adalah Allah itu mewajibkan puasa agar orang itu beriman dan menjadi takwa. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian selalu menanamkan di hati kita bahwa hati kita itu selalu apa ya, ada Allah di dalamnya gitu. Jadi bisa menanamkan agar tidak cinta mati atau tidak terlalu cinta kepada hal-hal duniawi. Pesan utamanya dalam Quran surat Al-Baqarah 183 tersebut adalah puasa itu sebagai
pengertian iman. Iman itu tidak hanya dengan beramal perbuatan soleh. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu mengenai keringanan atau rukhsah puasa. Maknanya adalah puasa itu dilakukan di beberapa hari tertentu ya. Selain puasa Ramadan juga ada puasa-puasa sunnah. Ada keringanan bagi orang sakit, kemudian ibu menyusui, eh, anak yang belum balik, dan musafir itu boleh tidak berpuasa tetapi mengganti puasa di hari lain. Jadi agama Islam ini tidak memberikan apa ya kesulitan, tidak sakit, tapi memberikan kemudahan dengan catatan-catatan tertentu. Jadi pesan utamanya Quran Surat Al-Baqarah 184 ini, pesan utamanya adalah puasa itu merupakan rahmat ya dan bukan beban gitu. Karena Allah sudah memperbolehkan Allah bila sakit, kita tidak berpuasa dan sebagainya. Lanjut ke Quran Surat Al-Baqarah 185. Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jadi dengan apa ya mengisi hati kita dengan membaca Al-Quran itu harapannya hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi mudah menerima cahaya Al-Quran sehingga apa ya eh, Allah itu akan memberikan kita pribadi yang taat gitu. Artinya kita tuh kalau misalkan mau berbuat dosa tuh selalu ingat bahwa kita tuh punya Allah gitu. Jadi Allah nggak membiarkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang berdosa itu merupakan suatu rahmat ya, dan itu bisa dilakukan dengan sering-sering membaca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik ketika misalkan kita berbuat dosa tapi kita merasa baik-baik aja gitu dan kita merasa tidak ada sesuatu yang salah itu semoga tidak terjadi pada kita semua ya. Jadi dengan membaca Al-Quran kita bisa senantiasa atau mudah menerima hidayah dari Allah. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah 186 inti maknanya itu adalah Allah dekat dan Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Jadi saat puasa ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini tanpa kita meminta doa kepada Allah. Selain ibadah-ibadah lain membaca Al-Quran, kita juga bisa sering-sering berdoa, meminta ampun kepada Allah, baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan akhirat. Lanjut ke Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 mengenai batasan puasa. Batasan puasa di sini maksudnya adalah kita itu hanya menahan lapar dan dahaga itu dari fajar sampai maghrib, tetapi Allah memberikan kita diperbolehkan makan dan minum setelah maghrib, kemudian bisa juga berhubungan suami istri di malam hari. Pesan utamanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 ini adalah puasa itu melatih untuk mengendalikan diri ya dalam batas yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita tidak puasa selama 24 jam full, tetapi dari fajar sampai maghrib saja seperti itu. Dari dari beberapa materi tersebut bisa kita tarik kesimpulan sesuai surat Al-Baqarah ya 183 Allah mewajibkan puasa agar manusia itu bisa mencapai takwa. Jadi beberapa kali saya sebutkan bahwa tujuan bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja karena itu sebagai sarana aja. Tujuan utamanya adalah bertakwa. Puasa bukan sekadar kewajiban fisik, tetapi sebagai sarana pendidikan rohani yang membentuk kesadaran kehambaan, pengendalian diri, dan kedekatan kepada Allah SWT. Puasa melatih manusia untuk senantiasa menundukkan hawa nafsu, menjaga kejujuran meski tidak terlihat oleh manusia, dan menyadari kelemahan diri dan selalu bergantung kepada Allah. Kemudian mengutamakan urusan akhirat daripada urusan duniawi.
Hakikat puasa itu merupakan proses pembentukan akhlak mulia dan pensucian jiwa, agar seorang hamba tidak hanya beribadah secara ritual saja, tetapi benar-benar berubah menjadi pribadi yang bertakwa, rendah hati, jujur, dan membawa rahmat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.